Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah adalah salah satu hari raya yang sangat dinantikan oleh umat muslim sedunia karena ada kegiatan istimewa yaitu penyembelihan kurban. Nah, anak-anak tahu apa belum bagaimana sih sebenarnya sejarah penyembelihan kurban itu? Penyembelihan kurban ini berawal dari kisah dramatis antara Nabi Ibrahim sebagai ayah dan Nabi Ismail sebagai anak. Mau tahu kisahnya? Yuk simak yuk. Kisah ini akan dibawakan oleh Ustadz dan Ustadzah SDIT Al-Hikmah Bence kelas 1 sampai kelas 6. Are you ready? Kelahiran dan masa kecil Nabi Ismail. Sejarah Hari Raya Idul Adha ini dilandaskan dari kisah ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hari itu, Nabi Ibrahim berdoa dengan sangat khusyuk, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa supaya diberikan putra yang sangat solih dan juga baik hati. Dengan segala kebesaran Allah, doa Nabi Ibrahim pun dikabulkan. Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Ismail merupakan putra yang sudah lama ditunggu-tunggu. Diriwayatkan Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim memasuki usia senja. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membawa istri dan anak yang sangat disayanginya ke lembah yang penuh dengan kegersangan. Di sana tidak ada pepohonan dan juga tidak ada mata air. Selain gersang, di lembah tersebut juga tidak ditemukan penghuni lain, sehingga keadaan lembah tersebut sangat sunyi. Nabi Ibrahim dan juga istrinya tidak tahu apa maksud perintah Allah ini. Mereka tidak mengetahui Allah mengutusnya untuk apa di lembah tersebut. Namun, Nabi Ibrahim dan juga istrinya melaksanakan perintah tersebut dengan hati yang tulus dan juga ikhlas, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Siti Hajar dan bersama bayinya Ismail alaihi salam harus ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di Mekah, Gunung Hubaisi antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Di tempat tersebut keduanya menghadapi kesulitan. Ada gersangnya padang pasir, daerah yang kering, pohon-pohon tidak ada yang tumbuh, rumput pun sangat sulit untuk tumbuh di daerah padang pasir tersebut. Sehingga di tempat itu tidak ada kehidupan. Panas teriknya matahari, dan ketika mengalami kehausan di tengah teriknya panas matahari tersebut, akhirnya Siti Hajar meninggalkan anaknya sendirian demi pergi mencari air, sehingga harus naik turun Bukit Safa dan Bukit Marwa. Ia pun harus bolak-balik antara kedua bukit hingga 7 putaran dengan hasil yang tetap sama, tidak mendapatkan air. Di saat kesulitan mendapatkan air, Siti Hajar kembali ke tempat di mana Ismail alaihi salam berada. Ia berjalan mendekat bayinya. Ia melihat air memancar dari bekas jejakan tumit kaki Ismail alaihi salam. Semakin lama, pancaran air itu semakin menjadi-jadi. Hajar pun berseru, "Menderaslah, menderaslah, wahai air yang diberkati." Sejak saat itulah air yang memancar tersebut diberi nama Zam-Zam. Sampai sekarang pun Zam-Zam tersebut
tidak pernah kering, dan bahkan sampai akhir zaman nanti sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umat di dunia ini. Wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail. Hari demi hari, Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang anak dengan kepribadian baik, soleh, dan penyabar. Sifat-sifat tersebut seolah menurun langsung dari kepribadian sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim. Ketika Ismail beranjak besar, disebutkan berusia sekitar 14 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan putranya dengan meminta menyembelih Ismail. Perintah ini datang dalam mimpi Nabi Ibrahim. Mimpi yang sama ini datang selama 3 kali berturut-turut. Dengan penuh rasa tawakal, Nabi Ibrahim menceritakan seluruh mimpinya kepada Nabi Ismail untuk meminta pendapatnya. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail ditanya bagaimana pendapatnya terkait perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bukannya bersedih atau takut, Ismail yang juga melihat mimpi ini sebagai perintah Allah. Tanpa ragu, Ismail yakin bahwa ini semata-mata bertujuan untuk menjalankan perintah dari Allah Zat yang Maha Kuasa. Ismail berkata, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah pedangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Kemudian dipeluknya Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah mendapatkan kesepakatan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses penyembelihan. Setelah semuanya tersedia, Nabi Ibrahim berdoa dengan khusyuk, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, datanglah iblis untuk mempengaruhi dan menggoda Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar,
dan anaknya Ismail alaihi salam. Iblis terus ingin menghalangi Nabi Ibrahim sampai akhirnya Nabi Ibrahim melempari iblis dengan menggunakan 7 buah batu sehingga iblis pun pergi. Beberapa kali dilakukan seperti itu sehingga ketika orang berhaji dikenal adanya lempar jumroh untuk melawan dan mengusir iblis. Iblis pun gagal menghentikan Ibrahim dan keluarganya untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim pun mengikat tangan dan juga kaki Nabi Ismail, kemudian membaringkannya di atas sebuah lantai. Dengan berlinang air mata, Nabi Ibrahim mencoba menyembelih menggunakan sebilah pedang tajam yang telah diasah. Pedang yang tajam mengenai Nabi Ismail langsung terpental dan sama sekali tidak melukainya. Kemudian Nabi Ismail meminta sang ayah untuk melepas ikatan untuk mempermudah proses penyembelihan. Tetapi tetap saja parang itu tak mempan untuk menyembelih Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, yang artinya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 104 sampai 105. Ibrahim pun mengangkat kepalanya ke atas dan melihat seekor kibas turun ke arahnya. Seekor kibas yang besar. Akhirnya proses penyembelihan Ismail dihentikan dan selanjutnya Ibrahim pun menyembelih kibas itu sebagai pengganti putranya. Seekor kibas atau ada juga yang menyebutnya sebagai seekor domba. Hari itulah yang kelak disebut dengan Yaum An-Nahr, yaitu hari penyembelihan. Apa itu? Yaitu hari di mana para pekurban menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Dan inilah asal mula sunnah berkurban yang dilakukan umat Islam sampai sekarang dan dilakukan pada saat Hari Raya Idul Adha. Momen ini berlangsung tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah yang kini diperingati sebagai Hari Raya Kurban. Sehingga Hari Raya Kurban untuk mengenang pengorbanan dan ketabahan yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejarah dari Hari Raya Kurban ini telah diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, tepatnya terdapat pada surah As-Saffat ayat 105 sampai 110. Alhamdulillah anak-anak sudah menyimak tentang sejarah kurban. Nah, dari situ pasti anak-anak bisa mengambil hikmah tentang bagaimana ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, agar anak-anak semakin tahu apa itu asal-usul dari kurban, yuk ikuti kuis yang akan Ustazah berikan kepada kalian. Simak ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, jawab pertanyaan yang Ustazah sampaikan berikut. Kemudian kirim kepada Ustazah atau Ustadz wali kelas kalian. Untuk kelas 4 sampai kelas 6, silahkan merangkum kisah yang telah dibawakan oleh Ustadz dan Ustazah dan langsung kirim ke wali kelas ya.
Terima kasih. Baik, begitu saja penyampaian kisah asal-usul Idul Adha dari Ustadz dan Ustadzah. Mohon maaf ya bila Ustadzah ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SDIT Al-Hikmah Benceng Garum Blitar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua dapat meneladani ketabahan, kesabaran, serta pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ananda tercinta Nabi Ismail alaihissalam.